Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi hangat di dunia arsitektur perusahaan, yaitu rilisnya TOGAF 10. Nah, setelah hampir 10 tahun, kerangka kerja andalan para arsitek ini akhirnya dapat perombakan besar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertanyaannya gede banget kan? Setelah sekian lama, TOGAF akhirnya diupdate. Tapi, apakah ini beneran sebuah revolusi? Atau jangan-jangan cuma ganti kemasan aja? Nah, di sini kita bakal lihat dari dua sisi. Pertama, apa sih yang baru menurut The Open Group, si pembuatnya? Terus, kita juga bakal lihat sisi lain, sebuah perspektif kritis yang punya pandangan sangat berbeda. Pertama-tama, kita mulai dari cerita resminya dulu ya. Di Open Group punya janji-janji besar nih dengan TOGAF 10. Katanya sih versi baru ini bakal lebih fleksibel, lebih lincah, dan pastinya lebih relevan buat dunia digital zaman sekarang. Ini cerita yang mereka ingin kita dengar. Nah, perubahan paling gedenya, dan ini kelihatan banget, ada di strukturnya. Kalau dulu TOGAF itu kayak satu buku tebel yang isinya semua jadi satu, sekarang diubah total. TOGAF 10 jadi kayak kumpulan modul yang bisa kita pilih-pilih. Idenya bagus, jadi kita cuma pakai bagian yang emang kita butuhin aja. Dan gambar ini nunjukin dengan jelas banget pendekatan barunya. Jadi ada yang namanya konten fundamental, ini intinya, dasarnya. Terus ada juga panduan seri, yang isinya itu kayak perpustakaan panduan buat topik-topik yang lebih spesifik. Misalnya soal keamanan, soal arsitektur bisnis, atau cara kerja agile. Nggak cuma soal struktur aja loh, katanya pembaruan ini juga langsung menjawab tantangan-tantangan modern. Kita ngomongin soal gimana caranya arsitektur bisa nyambung sama cara kerja agile dan DevOps, ada panduan buat teknologi kayak cloud dan microservices, dan yang menarik, ada fokus lebih ke sisi bisnis dan bahkan pentingnya budaya perusahaan. Oke, terus apa artinya ini semua buat kita? Buat bisnis, buat para arsitek, dampaknya apa sih? Apa manfaat nyata yang bisa kita harapkan dari semua perubahan ini? Buat perusahaan, janjinya adalah praktek arsitektur yang lebih efisien, modern, dan bisa disesuaikan. Tujuannya jelas, biar arsitektur nggak jadi penghambat, tapi justru bisa sejalan dengan model kerja yang serba cepat dan lincah kayak sekarang ini. Nah, buat karir kita masing-masing gimana? Punya sertifikasi TOGAF 10 ini katanya bisa jadi sinyal kuat. Ini nunjukin kalau kita tuh up to date dengan praktek-praktek terbaru. Semacam bukti kalau keahlian kita itu relevan dengan arah industri sekarang. Sesuatu yang pastinya dicari banyak perusahaan kan? Oke, sekarang kita ngomongin soal investasi karirnya. Kalau Anda mikir mau ambil sertifikasi, ini kira-kira gambarannya. Ada beberapa pilihan jalur, tergantung posisi Anda sekarang. Kalau mulai dari nol, bisa ambil ujian foundation dengan biaya sekitar $320 atau langsung gabungan seharga $700. Nah, buat yang udah punya sertifikasi TOGAF 9, ada jalur khusus namanya Bridge, biayanya $500. Format ujiannya juga macam-macam. Ada yang pilihan ganda, ada juga yang studi kasus. Oke, itu tadi kan cerita manisnya. Tapi tunggu dulu, ternyata nggak semua orang setuju. Sekarang mari kita balik koinnya dan lihat sisi lain dari cerita ini, pandangan yang jauh lebih skeptis. Jadi pertanyaannya gini, jangan-jangan semua perubahan ini cuma di permukaan aja. Apa mungkin intinya TOGAF itu ya masih aja sama aja sebuah metodologi yang rumit dan berat? Nah, seorang peneliti bernama Sviatoslav Kotusev punya analisis mendalam yang menantang semua klaim resmi tadi. Dan ini kutipan langsung dari analisisnya. Dia bilang, rilis terbaru ini tidak lebih dari sekedar polesan. Istilah aslinya itu window dressing. Ibaratnya kayak etalase toko yang dipajang bagus-bagus, kelihatan baru dan menarik dari luar, tapi pas kita masuk ke dalam, barangnya ya itu-itu lagi. Nah, slide ini benar-benar merangkum inti kritiknya. Jadi menurut pandangan ini, konten fundamental yang baru itu sebenarnya cuma buku TOGAF lama yang dipotong-potong jadi beberapa bagian. Terus, panduan-panduan barunya dianggap cuma penuh dengan kata-kata keren, kayak agile dan digital, tanpa ada isi yang benar-benar baru atau substantif. Ini nih, salah satu contoh yang paling sering disebut-sebut. Coba lihat. Diagram ADM yang ikonik itu, di versi 10, tanda panahnya dihilangin. Tujuannya, biar kelihatan lebih fleksibel, nggak kaku, lebih agile gitu. Tapi teks penjelasannya nggak diubah sama sekali. Di situ masih tertulis kalau ADM adalah proses yang dapat diulang dengan urutan yang direkomendasikan. Kontradiktif kan? Jadi kalau dirangkum, kritiknya tuh ada beberapa poin utama. Pertama, nggak ada perubahan isi yang berarti. Kedua, perubahannya cuma di kata tata, biar terdengar modern. Ketiga, dan ini ironis,
Bukannya jadi lebih simpel, jumlah halamannya malah bengkak 3 kali lipat. Jadi makin rumit. Dan terakhir, nilainya dianggap tetap simbolis, bukan panduan praktis buat kerjaan sehari-hari. Oke, kita udah dengar dua sisi cerita yang beda banget. Satu sisi bilang ini revolusi, sisi lain bilang ini cuma polesan. Terus gimana dong kesimpulannya? Mari kita coba tarik benang merahnya. Jelas banget kan perbedaannya. Di satu sisi kita punya cerita resmi tentang sebuah kerangka kerja yang modern, fleksibel, dan relevan. Tapi di sisi lain, ada pandangan kritis yang bilang ini semua cuma simbol, lebih berguna buat naikin pamor di CV daripada jadi panduan kerja yang nyata. Mungkin pada akhirnya, nilai TOGAF 10 itu tergantung dari sudut pandang kita. Bisa jadi manfaat terbesarnya bukan sebagai buku resep yang harus diikuti langkah demi langkah, tapi lebih sebagai semacam kamus bersama, bahasa yang sama yang bikin semua arsitek bisa ngobrol dengan istilah yang seragam. Dan tentu saja sebagai sebuah kredensial yang diakui di industri. Jadi pertanyaannya kembali ke Anda, ke organisasi Anda. Pada akhirnya ini bukan soal TOGAF 10 itu baik atau buruk. Pertanyaannya adalah apa yang Anda butuhkan. Apakah Anda butuh sebuah simbol kompetensi yang diakui industri untuk mendongkrak karir? Atau Anda benar-benar mencari alat yang bisa mendorong perubahan nyata di perusahaan? Jawabannya ada di tangan Anda, tergantung apa yang Anda cari.